A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Masya Allah. Emang udah paling bener Bu, kalau kita sudah di akhir pekan ini, daripada pergi ke mall mendingan ikut kajian ya. Kita cari ilmu dari guru-guru kita. Betul apa betul? Baik, saya juga ingin menyapa pada seluruh pemirsa Ainis dimanapun saja berada. Alhamdulillah, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, kali ini kita mau bicara soal ujian. Bicara soal ujian pada kesempatan kali ini, kita akan menggalinya lebih dalam. Khusus diawali kita akan membahas apakah anak itu adalah ujian bagi kita. Atau mungkin kata-kata lebih tepatnya, bisakah atau bisa jadi anak itu adalah ujian bagi kita. Di balik kesuksesannya anak ataupun hal-hal lain yang tidak mengenakan yang dialami oleh anak kita. Untuk itu kesempatan pertama kami persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Jumharudin. Silakan Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nada jawab salamnya, ini jawab salam yang orang sebulan lagi mau pergi umroh nih kelihatan. Amin. Udah daftar belum? Belum. Berarti 2 bulan lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, host kita yang luar biasa, Ustadz David, ibu-ibu yang hadir di sini, yang soleha semuanya insya Allah. Amin. Pemirsa iNews yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita akan menyimak tentang satu ujian melalui surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Ada ayat di dalam surat Al-Insyirah dan semua orang insya Allah yang punya ujian, yang punya masalah, kalau baca surat ini insya Allah akan terasa mudah. Setuju? Setuju. Mari kita dengarkan firman Allah di dalam surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah. Maka sungguh bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Lalu diulang lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Coba kalau lagi punya masalah dengan anak, baca ayat ini. Kira-kira apa rasanya? Adem katanya. Adem. Oh, anak ini ujian. Tapi di balik ujian ini ada kemudahan yang ada pada anak ini. Apa yang membuat kita ketika menghadapi kesulitan, itu membuat kita kemudian lemas, membuat kita sedih, karena kita fokus kepada masalah. Ya. Betul atau tidak? Betul. Padahal Allah mengatakan kalau aku datangkan kesulitan, datangkan masalah, aku sediakan banyak pintu-pintu kemudahan. Sayangnya kita terlalu fokus kepada pintu sulit sampai buta untuk melihat pintu-pintu kemudahan yang sudah dibuka. Allah. Setuju atau tidak nih? Setuju. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir ini Allah menggunakan kata bersama. Dan 2 kali disebut. Kenapa menggunakan kata bersama? Saking dekatnya kemudahan itu di dalam kesulitan itu. Bukan setelah. Walaupun ada ayat saya ja'allahu ba'da usrin yusra.
Tapi ayat ini 2 kali, bersama kesulitan ada kemudahan. Seolah-olah ayat ini ingin mengatakan, kalau kamu mau mendapatkan banyak kemudahan saat menghadapi kesulitan, hadapi kesulitan. Karena kemudahan itu bersembunyi di balik kesulitan. Allah. Subhanallah. Maka siapapun yang hidupnya ingin mudah, maka dia tidak boleh mundur menghadapi kesulitan. Karena semua kemudahan itu bersembunyi di balik kesulitan. Coba ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Teknologi handphone itu hasil dari kesulitan yang terpecahkan. Iya, iya. Betul nggak? Betul, Ustaz. Ini sound yang kita pakai, media yang kita pakai itu hasil kesulitan yang terpecahkan. Gara-gara ada kesulitan maka muncul teknologi-teknologi kemudahan. Ya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi sekali lagi ingin mengajarkan kepada kita. Kalau kamu mendapati kesulitan, tantangan, anak yang menjadikan ujian bagimu, kamu jangan fokus cuma kepada kesulitannya. Fokuslah kepada solusinya. Fokuslah kepada kemudahannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dulu air mineral dalam botol, Ya. betul? Ya, betul. Itu ada gara-gara apa? Susah cari ini air Susah, kesulitan cari minum. kalau lagi di jalan. Lagi di Air jalan. putih, iya, ya. Coba akhirnya apa? Orang kemudian tidak fokus kepada kesulitan. Tapi fokus bagaimana yang sulit ini jadi mudah. Maka lahirlah air mineral dalam botol. Ya. Subhanallah. Mohon maaf. Saya tidak menyebut merek. Kalau kita naik ojek. Betul? Iya. Orang penuh dengan kemacetan sulit. Tapi orang kemudian tidak fokus kepada sulit. Tapi fokus kepada mudah. Apa yang memudahkan yang sulit ini? Akhirnya timbullah aplikasi-aplikasi. Iya. Untuk transportasi, untuk mempermudah yang mempermudah. lain. Ya, belanja. Ide-ide cemerlang, ide-ide mudah itu dihasilkan dari ketika orang tidak menyerah di hadapan kesulitan. Maka anak kita yang mungkin sulit bagi kita, ujian bagi kita, maka kalau kita tidak mengeluh di hadapan ujian itu, akan ketemu ide-ide cemerlang. Bagaimana membuat anak yang tadinya ujian menjadi anak-anak yang menjadi qurrata a'yun bagi kita semua. Masya Allah. Setuju atau tidak, Bu? Setuju. Tapi jangan lupa, Bu. Tadi Ustaz Khalid tadi mengatakan yang ujian itu bukan cuma anak. Anak juga ujian, punya bapak dan ibu yang kurang soleh dan soleha. Betul atau tidak? Betul. Maka sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Para ulama mengatakan apabila satu kesulitan masuk dalam batu, maka pasti akan datang 2 kemudahan untuk mengusir kesulitan yang ada di dalam batu itu. Tidak pernah ada satu kesulitan masuk di dalam satu ruangan kecuali kemudahan akan datang dan mengusir itu semua. Asal satu, jangan fokus kepada kesulitan, tapi fokuslah kepada solusi, kemudahan. Dan dengarkan ini Pak Halik. Orang yang paling mudah hidupnya adalah orang yang paling ahli menghadapi kesulitan. Orang-orang yang menyerah terhadap kesulitan hidupnya sulit. Tapi orang-orang yang berani menghadapi kesulitan, merekalah yang hidupnya mudah. Karena kemudahan ngumpet di balik kesulitan. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan, ya Allah. Kiai, saya mau tanya, kalau sekarang boleh nggak kita menafsirkannya? Karena dulu-dulu kalau ngomongin soal surah Al-Insyirah ini ya, bicara soal fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusron. Nah ini suka disampaikannya bukan bersama, tapi dikatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Suka ada yang begitu ya Bu ya nyampein ya. Walaupun kata-katanya yang kita pahami kalau orang yang bicara tafsir, fa'ina ma'al itu bersama. Tapi ada juga yang mengartikannya setelah sulit ada kemudahan. Boleh nggak kita mengartikan begitu? Karena ada ayat lain lagi yang mungkin bicara dengan artinya kira-kira bisa sama seperti itu. Ada memang ayat yang berbunyi saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan, setelah kesulitan ya, ada kemudahan.
Nah, sehingga ada yang menafsirkan bersama kesulitan kemudahan itu maksudnya setelahnya. Kenapa tapi pakai kata ma'ah? Ya kenapa kok beriringan? Sedangkan Saking dekatnya jarak keluarnya kemudahan itu. Saking dekatnya seolah-olah gini. Dalam kesulitan itu ada bibit dan benih kemudahan. Subhanallah. Jadi dia nempel. Sangat dekat. Tidak jauh jaraknya. ya, Sehingga Allah menggunakan kata bersama kesulitan ada kemudahan itu. Itu Mas Alik. ya kenapa ya Ustadz kalau bicara ujian ini kadangkala ya saya suka lihat ya Bu ya. Nggak sedikit Ustadz ya orang yang sudah meninggalkan maksiat ya pada saat dia sudah bertobat yang tadinya secara kehidupannya lebih mudah, materi tercukupi, punya mobil, punya harta, banyak berlimpah, tapi begitu setelah dia bertobat dekat dengan Allah, tapi dia nggak dapat itu lagi Ustadz. Dia nggak dapetin itu materi, bahkan kadangkala nggak sedikit ujian awalnya dia mendapatkan kesulitan bertubi-tubi. Misalnya kesulitan dari sisi dijauhkan dari keluarga, dijauhkan dari lingkungan, sampai ekonominya pun ikut tergoncang. Nah, apakah ini ujian atau lagi dicuci bersih ini Ustadz? Ya artinya dihapus dosa-dosanya Ibu ya? Ya, yang mana nih kita nyikapi Ustadz? Yang pertama adalah bahwa orang ini sedang diuji ketulusan hijrahnya. Allah. Karena jika semua orang hijrah, semua orang tobat, langsung tambah kaya, semua orang akan tobat gara-gara kekayaan. Yes. Setuju atau tidak? Setuju, setuju. Iya, iya, iya. Maka Allah sengaja ingin melihat ketulusan orang ini benar sih, enggak sih kamu tuh mau hijrah, benar sih enggak mau tobat. Maka Allah uji dia dengan kesulitan ekonomi. Uji dengan berbagai macam masalah untuk melihat apakah kamu jujur di dalam tobatmu, jujur di dalam hijrahmu. Jika jujur, enggak lama lagi dia akan mendapatkan lebih dari apa yang didapatkan sebelum dia hijrah. Karena ada ungkapan para ulama, Ya, gimana? tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih berkah. Allah. Subhanallah. Itu Mas Alik. Ya Allah, ini kalau kita ngobrolin kalau bicara ujian ini di balik setiap yang kita hadapi ya Ibu ya. Kesulitan yang kita hadapi selalu identik kita dengan ujian. Ya. Setiap sulit ingatnya ujian. Ada ibu dengan suami rumah tangganya bahagia. Suatu saat suaminya di karirnya sedang puncak-puncaknya dapat ujian digoda sama perempuan. Nah, padahal istrinya rajin ibadah. Nah, akhirnya sampai bercerai dan lain sebagainya. Nggak kuat Ustadz. Artinya kadang-kala nggak sedikit orang yang akhirnya nyalahin. Nyalahin yang disalahin apa? Aduh, maaf banget. Nggak sedikit orang yang imannya nggak kuat nyalahinnya akhirnya nyalahinnya Tuhan. Nyalahinnya Allah. Nah, kalau orang sampai di fase kondisi seperti ini, kira-kira apa sih yang harus kita jelasin ke beliau? Karena banyak loh Ustadz, yang akhirnya mereka jadi malah ninggalin yang tadinya berhijab jadi nggak pakai jilbab, lepas jilbab. Aduh saya nggak mau begini. Gimana kayak gitu? Subhanallah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi tujuan ujian itu yang menarik adalah yang pertama adalah untuk penyaringan. Untuk apa? Penyaringan. Penyaringan. Untuk pengetesan, pengujian. Makanya emas itu betul-betul emas kalau dibakar. Makanya suami tadi kenapa dia kemudian dapat ujian saat jabatannya lagi tinggi, uangnya lagi banyak. Untuk menguji apakah benar dia mencintai istrinya. Dan istrinya yang kata-kata soleh tadi, soleha tadi, yang taat. Apakah benar ketaatannya itu karena Allah atau karena suaminya baik? Allah. Maka orang-orang yang ikhlas, dia akan tetap soleh dan soleha meskipun dalam keadaan apapun. Dan itu terbukti saat ujian. Maka ujian itu menyingkap mana yang asli, mana yang palsu. Masya Allah. Itulah ujian. Jadi pada saat suaminya dapat kesuksesan, harta berlimpah, itu jadi ujian buat suaminya. Jadi ujian buat Dan suami. pada saat istrinya ditinggalkan suami, itu juga jadi ujian buat istrinya. Betul. Apakah kamu berhijab karena Allah? Apakah kamu soleh karena Allah? Betul. Allah. Terbuat dari apa Anda? Itu justru akan terlihat saat kita mendapatkan ujian. Apakah emas atau kayu bakar? Oh, baik. Satu terakhir Kiai, sebelum nanti kita masuk ke segmen berikut, saya mau tanya Kiai, pertanyaan yang penting sekali. Pada saat kita diuji, seringkali kita ngerasa nggak kuat. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya
mereka memutuskan untuk bunuh diri karena merasa tidak kuat dengan ujiannya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Bagaimana Islam memandang ini? Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.